Halo teman-teman, kembali lagi ke channel saya, Lukman Official, yang membahas seputaran Microsoft Office. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan kembali membahas beberapa rumus Excel yang telah saya sediakan. Di sini ada 6 rumus Excel yang sudah saya sediakan beserta contohnya. Di sini ada juga contohnya. Oke, untuk rumusnya itu yang akan kita bahas pada video kali ini adalah yang pertama itu adalah round down, yang kedua itu adalah round up, yang ketiga itu adalah round, yang keempat itu adalah floor, yang kelima itu adalah healing, dan yang keenam itu adalah M round. Oke, langsung aja kita bahas rumus ini beserta contohnya. Oke, untuk rumus yang pertama itu adalah round down. Untuk round down biasanya kita gunakan untuk pembulatan ke bawah. Contohnya, di sini ada nilai dari beberapa peserta ujian. Jadi saya contohkan untuk contohnya itu adalah ini adalah nama-nama peserta ujian yang mengikuti tes dan ini adalah nilai-nilainya. Jadi kita akan disuruh membuat untuk pembulatan ke bawahnya. Jadi ini gampang aja. Sama dengan round down buka kurung nilai titik koma. Ini desimalnya mau berapa angka di belakang koma? Bisa satu, bisa dua, atau bisa nol. Nah, contohnya di sini kita ingin pembulatan ke bawah, berarti kita buat tanpa koma ya, berarti kita buat nol, tidak ada angka di belakang koma, tutup kurung, enter. Jadi, sudah jadi untuk pembulatan ke bawah. Jadi untuk ke bawahnya kita tinggal tarik ke bawah. Oke. Untuk round down sudah beres ya, sudah clear. Setelah itu kita masuk ke rumus yang kedua, yaitu adalah round up. Nah, seperti rumusnya, round up itu adalah pembulatan ke atas. Jadi, kita disuruh untuk pembulatannya ini ke atas. Jadi, contohnya sama dengan round up buka kurung ini data dari nilai titik koma. Ini juga sama, mau berapa angka di belakang koma. Nah, berarti kita buat 0 karena kita tidak mau ada angka di belakang koma. Tutup kurung, enter. Oke, ini adalah untuk pembulatan ke atas. Untuk pembulatan ke atasnya sudah selesai. Jadi untuk pembulatannya itu 76,59, itu pembulatan ke atasnya 7 dan seterusnya. Oke, untuk round up sudah selesai. Baru masuk ke round. Round ini adalah pembulatan terdekat. Jadi, ketika angka desimal itu di belakang komanya itu adalah di atas 50, maka dia akan pembulatan ke atas, dan sebaliknya ketika angka desimal itu pembulatannya di bawah 50, maka dia akan pembulatan ke bawah. Langsung kita buat contohnya. Sama dengan round buka kurung data dari nilai titik koma 0, enter. Nah, jadi contohnya ini 76,59. Ketika dia di atas 50, maka pembulatannya otomatis langsung ke pembulatan ke atas karena dia di atas 50. Angka desimal koma di belakang komanya itu di atas 50. Langsung kita tarik ke bawah. Dan untuk yang di bawah 50, maka pembulatannya akan langsung ke bawah, pembulatan ke bawah. Dia angka di belakang komanya di bawah 50, dia akan langsung pembulatan ke bawah. Nah, dan begitulah seterusnya. Ini contohnya lagi nih, 69,10, maka pembulatannya ke bawah karena di bawah 50 di belakang komanya. Ini 34, sama juga pembulatannya ke bawah karena di belakang komanya di bawah 50. 99 pembulatannya ke atas karena di atas 50. 59 juga pembulatannya ke atas karena di atas 50. Oke, saya harap teman-teman mengerti. Oke. Baru kita masuk ke rumus yang selanjutnya. Nah, di sini saya juga sudah siapkan dan contohnya juga sudah saya siapkan ini. Oke, langsung saja. Untuk floor ini biasanya digunakan untuk data kelipatan tertentu. Contohnya, ini saya buat barang-barang sembako. Barang-barang sembako, makanan juga ada ini. Untuk pasta gigi ada juga. Nah, jadi contohnya gini, untuk pembelian sampo, itu untuk pembeliannya itu minimal 100 pieces. Nggak boleh satu-satu biji gitu.
Jadi bisakah kita hitung untuk pembulatannya? Bisa. Untuk pembulatannya bisa kita hitung dengan cara, kalau angka tadi desimal kan pakai rounddown kan, ini bukan rounddown lagi tapi sama dengan floor. Floor itu kan lantai ya, di bawah. Floor buka kurung, datanya itu 87 titik koma. Kita mau berapa pieces nih? Contohnya pada pembeliannya itu harus minimal 100 pieces, Bang, untuk pembeliannya. Jadi kita buat di sini 100. 100 tutup kurung, enter. Kenapa dia 0? Karena ini tidak sampai 100. Nah, jadi untuk pembulatan ke bawahnya itu 0 karena dari sabun dia tidak mencapai nominal yang telah ditetapkan, yaitu 100 untuk pembeliannya. Jadi langsung kita taruh ke bawah, tarik ke bawah. Dan ini dia ketika pembulatannya ke bawah itu adalah 100. Ini adalah 1000, ini 800, 400, 200. Oke, untuk floor sudah selesai. Setelah itu masuk ke killing. Killing ini adalah pembulatan ke atas dari suatu produk, pembulatan ke atas dari produk yang akan kita beli. Contohnya sama dengan killing, buka kurung, datanya ini data dari stok yang dibutuhkan, titik koma 100. Oke, di sini kan untuk pembulatan ke atasnya itu 100 karena pembulatannya ke atas. Oke, dan selesai. Dan 100 untuk yang sampo itu 1100 untuk pembulatan ke atasnya, dan untuk mie instan 900 dan seterusnya. Nah, untuk pembulatan terdekat ini yaitu adalah M round. M round ini adalah sama seperti round, yaitu pembulatan terdekat. Nah, ketika di atas 50 dia akan otomatis ke atas, dan di bawah 50 di bawah 50 maka dia akan pembulatan ke bawah. Nah, ini udah selesai ya untuk killing. Oke, M round ini langsung kita buat contohnya sama dengan round, buka kurung, nilai 100. Oke, ini adalah pembulatan terdekat karena di atas 50 dia pasti 100, dan di bawah 50 pasti dia akan pembulatan ke bawah. Kita lihat ini yang untuk sampo dia pembulatan ke bawah karena dia kurang dari 50, 10, 1022. Kalau dia contohnya 1050 maka ini akan jadi pembulatan ke atas. Kita coba akan lakukan pembulatan ke atas, begitu dan seterusnya. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya untuk bagian 3 ini. Jika ada teman-teman yang belum memahami atau kurang paham, silakan tulis di komen. Kalau nanti ada waktu saya baca dan saya balas untuk teman-teman yang bertanya di kolom komentar. Oke, cukup sekian dari saya. Dadah.